Seperti mendengar geledek di siang bolong, Erlangga pasti terkejut dengan tawaran PKB. Pasalnya, maksud hati Golkar merapat pada Gerindra dan PKB itu untuk posisi cawapres. Tapi oleh PKB, Golkar malah ditawari sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Muhaimin. Ini namanya penghinaan. Golkar bukan partai kemarin sore. Sejarahnya panjang, kantong-kantong suaranya sangat solid. Partai-partai lain boleh naik turun suaranya, tapi Golkar tetap anteng. Itu karena konstituennya sudah mapan. Mereka tidak mudah terpengaruh, karena sejarah telah membentuk Golkar sedemikian rupa. Ketua DPP PKB Faisal Riza mengatakan, posisi ketua pemenangan itu strategis. Dia mengingatkan proses yang sama dilalui oleh Erick Thohir yang sekarang jadi Menteri BUMN. Tentu saja itu adalah narasi PKB agar Golkar tidak tersinggung. Tapi PKB mestinya juga paham, Erick itu bukan kader partai. Beda dengan Erlangga yang sekarang adalah ketua umum partai Golkar. Posisi ketua pemenangan bagi Erick sangat oke, tapi sebenarnya bukan hanya itu yang membuat Erick dipilih menjadi Menteri BUMN, melainkan ada pertimbangan lain yang ada di belakang Erick. Posisi tawar Erlangga jauh lebih besar daripada Erick ketika dia dijadikan ketua pemenangan Jokowi. Bukan hanya karena diperoleh suara Golkar lebih besar dari PKB, tapi juga karena koalisi yang diwakili oleh Erlangga. Kedatangannya ke Koalisi Indonesia Raya yang diisi oleh Gerindra dan PKB itu sebagai perwakilan Koalisi Indonesia Bersatu, yang isinya adalah Golkar, PAN, dan P3. Jadi posisi Erlangga itu tidak sebanding dengan PKB, sebab Erlangga membawa gerbong besar KIB. Mestinya PKB sadar bahwa posisi mereka berdua tidak sejajar. Memberikan posisi enteng untuk Erlangga itu sama saja memandang Golkar dengan sebelah mata. Padahal, kedatangan Golkar itu didasari niat baik untuk mewujudkan koalisi besar. Karena selama ini partai koalisi pemerintah sudah berada di bawah atap yang sama. Akan lebih baik kalau persamaan itu dilanjutkan dengan periode pemerintahan yang baru. Tapi semua itu kandas karena keegoisan Muhaimin yang ngebet banget jadi cawapres. Ya, pantas saja. Golkar kecewa bukan main dengan statement PKB itu. Pasalnya, hal itu tidak dibahas dalam pertemuan tim pemenangan koalisi besar sebelumnya. Di dalam pertemuan sebelumnya, hanya ada dua topik yang dibahas. Pertama, PKB dan Golkar akan mengatur strategi untuk memperluas dukungan terhadap koalisi besar. Kedua, mereka akan mengatur format pemenangan koalisi besar, bila nantinya babak partai politik yang akan bergabung. Jadi belum ada pembahasan dan kesepakatan mengenai sosok figur capres dan cawapres di internal bakal koalisi besar. Sebelumnya, PKB sempat membuka opsi untuk mengusung Prabowo Erlangga. Hal itu disampaikan Muhaimin saat bertemu dengan Erlangga. Tapi tiba-tiba saja PKB bermanuver. Omongan yang baru saja disepakati bisa berubah total. Ini menunjukkan sikap politik PKB yang tidak jelas. Sebagai partai besar, mestinya PKB mengedepankan etika politik. Pembicaraan yang sudah disepakati haruslah ditepati. Entah apa yang membuat PKB bersikap begitu labil. Omongannya tak bisa dipegang. Mungkin karena mereka sadar, jika Muhaimin tidak menjadi cawapres, posisi PKB hanya akan jadi pelengkap koalisi besar. Padahal pernyataan PKB itu belum tentu mendapatkan persetujuan dari Gerindra. Bagaimanapun, yang punya kewenangan membuat keputusan soal cawapres adalah sang capres. Karena posisi cawapres menjadi pelengkap dari sang capres. Anehnya, PKB seolah-olah menghilangkan kewenangan capres untuk memutuskan siapa cawapresnya. Mereka melangkahi Prabowo. Kalau kita lihat manuver Gerindra, sebenarnya bakal calon wakil presiden Prabowo belum jelas. Saat ini Prabowo sudah berkomunikasi dengan Demokrat. Bisa jadi AHY digadang-gadang jadi cawapresnya. Atau Prabowo lebih tertarik dengan KIB dengan menjadikan Erlangga sebagai wakilnya. Dengan merangkul KIB, posisi Gerindra akan kuat. Bahkan Gerindra sebenarnya tidak perlu lagi dengan PKB jika mereka dapat merangkul KIB. PKB memang bermanuver terlalu jauh. Kesepakatan yang sudah ada bisa dengan mudah dimentahkan. Ini tentu akan melukai Golkar dan membuat mereka malas untuk melanjutkan penjajakan dengan koalisi Gerindra dan PKB. Sangat disayangkan, egoisme PKB telah membuat wacana koalisi besar berantakan. Kecuali
jika Gerindra mengambil langkah tegas meninggalkan PKB dan memilih KIB.